ورسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في القرآن الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dilanjutkan qiyamul lail atau salat tarawih Masjid Firdaus rahimahullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang diberikan kepada kita sekalian di malam hari ini, di suasana yang dingin setelah diguyur hujan. Tentu terasa sangat istimewa jikalau dalam situasi yang semacam itu kita pergunakan untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ketika hari ini, subhanallah, ketika tadi saya masuk masjid ini terasa teduh, begitu nyaman. Terlebih ketika masuk itu karpetnya baru. Makanya tadi sempat menjaga satu jangka, saya berhenti dulu, saya menikmati karpet baru. Terasa bagaikan di surga, dalam Firdaus, surga tertinggi yang menjadi idola dan hamba. Bagaimana nama masjid kita ini, yaitu Firdaus. Tentu kenyamanan yang semacam ini hanya sedikit yang Allah berikan di dunia. Tentu akan betapa luar biasanya nanti ketika kita bersama-sama. Dan saya yakin jamaah Masjid Firdaus ini telah akan reunian di surganya Allah, di surganya Firdaus. Karena Allah memberikan informasi di surat Al-Qur'an ayat ke-23 sampai 26, bisa panjenengan buka nanti. Ternyata orang-orang yang senantiasa dalam kedamaian, senantiasa memikirkan agama Allah, telah taat kepada Allah, telah kita bisa direunikan di surganya Allah, yaitu surga Firdaus. Tentu kalau reunian di dunia sering menimbulkan masalah, cinta lama akan bertumbuh kembali. Kalau SMA, tapi kalau reunian di surganya Allah, tentu sangat luar biasa. Sehingga tadi saya sempat menyampaikan materi lain, tetapi ketika saya masuk masjid ini, pelebaran selesai, karpet baru, suasana nyaman, teduh, imamnya juga luar biasa, Mas Sultan ini. Tentu saya berat untuk menyampaikan materi yang lain, yaitu terkait dengan hitung-hitung apa ya, memotivasi kelompok dengan untuk lebih beramal dalam hal ini, bersedekah. Tentu materi ini, keutamaan sedekah ini bisa kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat ke-9. Allah berfirman, ternyata orang-orang yang sudah dimatikan oleh Allah itu dia mempunyai keinginan, mempunyai andai-andai, seumpama seandainya dibangkitkan kembali ke dunia, kinten-kinten yang kita jinabok. Apakah rekreasi, traveling ke Eropa, ke Bali, atau selfie dan sebagainya, atau melakukan amalan yang menjadi kebanggaan ketika di dunia? Ternyata tidak. Keinginan orang yang sudah diwafatkan, qalu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya panjenengan kersa menunda kematianku barang sejenak, entah itu 5 menit, 1 jam, sehari atau 1 minggu, apa yang mengganggu? Fa'as-sodaqah wa akum minas sholihin. Sungguh aku akan bersedekah dan menjadi bagian orang-orang yang senantiasa beramal soleh. Jadi keinginan orang yang sudah diwafatkan itu, seumpama misalkan di tanggal ini itu, dia hanya minta satu,
kematiannya ditunda untuk melakukan sedekah. Bukan haji, bukan umroh, bukan yang lainnya, tetapi memilih sedekah. Sangat menarik saudara muslimin jamaah salat Isya dan dalam Masjid Firdaus. Maka Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan kenapa orang-orang yang wafat itu mintanya hanya sedekah. Ternyata sedekah itu mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa. Yang pertama, sebagai lampu penerang ketika kita diwafatkan di alam kubur nanti. Ketika kalau panjenengan sudah wafat, yang bisa menerangi alam kubur kalau panjenengan, sampai lampunya PLN, lampu berapa ratus ribu watt, bukan itu. Tetapi yang bisa menerangi alam kita di kubur nanti adalah sedekah kalau panjenengan, termasuk yang turun membeli karpet ini. Entah itu 100.000, 200.000 dan sebagainya. Yakin dan pasti itu sebagai penerang kita nanti di alam kubur. Selanjutnya Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan keutamaan sedekah di ayat Al-Munafiqun ayat 9 tadi itu, yaitu sebagai peringan yang bisa meringankan proses sakaratul maut kalau panjenengan. Dapat kita melihat dalam beberapa riwayat hadis dijelaskan betapa sakitnya sangat luar biasa ketika nyawa kita nanti dicabut oleh Allah. Sakitnya sangat luar biasa dan panjenengan bisa menyaksikan ketika ada orang nazar. Itu diawali dari ujung kaki, dingin bergetar, langsung naik ke atas ke tubuh, bahkan sampai ke tenggorokan karena sakitnya. Dan yang bisa meringankan sakaratul maut kula panjenengan adalah sedekah ketika kita masih hidup. Ketika kita masih hidup tentunya. Mudah-mudahan dengan sedekah kula panjenengan, mulai pelebaran masjid ini, pembelian karpet ini dan semua fasilitas ini, dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala bisa meringankan proses sakaratul maut kula panjenengan sedaya. Selanjutnya Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan lebih lanjut, keutamaan sedekah adalah sebagai tanda diterima atau tidaknya amal ibadah kita. Orang itu bisa dikatakan indikatornya amal ibadahnya diterima bukan karena jidatnya hitam, bukan karena jenggotnya panjang, bukan karena jubahnya yang menjuntai sampai ke tanah, tetapi kalau panjenengan sedaya saged melihat orang itu amalnya diterima atau tidak jika dia mempunyai kepedulian terhadap agama Islam. Walaupun dia setiap bulan umroh, haji dan sebagainya, tetapi tidak punya kepedulian terhadap kanan kirinya, tetangganya, alias medit bin kikil bin pelit, maka bisa dikatakan orang itu amal ibadahnya masih belum diterima. Inilah penjelasan Ibnu Qayyim al-Jauzi terkait dengan surat Al-Munafiqun ayat ke-9. Bahkan di momen bulan suci Ramadan ini, banyak amal-amal yang sedekah yang panjenengan berikan khususnya di bulan suci Ramadan ini. Ada satu riwayat hadis yang sangat singkat, ittaqun nar walau sitta bitamri. Bersedekahlah kalian, bersedekahlah kalian walau dengan sebiji buji kurma, karena sesungguhnya dia akan menjauhkan kalian dari panasnya api neraka. Bayangkan Bapak Ibu jamaah sekalian, bersedekah hanya sebiji-biji kurma itu bisa mendatangkan pertolongan Allah dengan menjauhkan diri kita dari panasnya api neraka. Tentu saya yakin di Masjid Firdaus ini tidak mungkin ada seorang dari rumah datang ke masjid, Assalamualaikum Pak Sulis, Pak Jumawan atau Pak Kaslan, saya mau bersedekah, hanya dengan bisa dilihat bungkus itu nyatanya biji kurma. Pasti akan banyak makanan, terlebih di Firdaus ini saya yakin ada kolak, ada buah-buahan, ada roti, ada segala macam hidangan. Dan ini kalau panjenengan niatkan ikhlas karena Allah, itu bisa menjauhkan diri kita dari panasnya. Bahkan di riwayat hadis yang lain, man fathara sha'iman kana lahu mithlu ajri ghayra annahu la yanqusu min ajri sha'im shay'a, yang artinya
Barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun orang yang berpuasa. Kita bisa mendapatkan pahala orang berpuasa dengan bersedekah berupa makanan yang ketika makanan itu dinikmati oleh saudara-saudara kita untuk takjil untuk berbuka, maka tanpa disadari ternyata itu bisa mendapat pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun. Ma'asyiral muslimin jamaah Mas bisa masuk ke kelas rahimahullah. Sebelum saya tutup ada satu kisah sebagai motivasi kula panjenengan. Kisah ini dialami oleh sahabat Nabi yang bernama Sa'ban. Sa'ban adalah sahabat Nabi yang dari rumah menuju masjid itu kurang lebih ditempuh dalam perjalanan 2-3 jam baru bisa mendapatkan masjid. Kalau 2-3 jam kalau jalan kaki mungkin dari Kementerian ini ke daerah Panjen atau mungkin Kanjuruhan atau lebih. Itu jarak rumah Sa'ban menuju masjid. Dan anehnya dan yang paling luar biasa, Sa'ban ini sebelum masjid dikumandangkan azan, dia pasti sudah ada di masjid duluan. Dan dia pasti memilih tempat di pojok sebelah depan dan sebelah kiri. Kenapa? Dia tidak mau mengganggu orang yang datang belakangan. Dia memilih tempat yang ada paling ujung di depan. Suatu ketika sahabat ini tidak dijumpai oleh Kanjeng Nabi dan para sahabat. Kok gak biasa ya? Sahabat ini biasanya saat dari subuh wis neng pojok ngarep. Kalau di sini saya lihat ada pasti memilih tempat kayaknya sudah kontrak itu, di kontrak. Iya, mudah-mudahan Allah berkahi beliau. Amin. Beliau ada di depan itu. Suatu ketika tidak dijumpai sahabat ini. Ditanyakan oleh baginda Rasul pada sahabat, wahai sahabat, tahukah kalian keberadaan sahabat? Semuanya geleng kepala tidak mengetahui keberadaan sahabat. Sehingga sampai sholat subuhnya sempat ditunda atau diundurkan barang sejenak sambil menunggu kedatangan sahabat. Ternyata sampai ditunggu sekian waktu sahabat belum datang. Akhirnya dilanjutkanlah sholat subuh. Ketika usai sholat subuh, Kanjeng Nabi masih penasaran dengan keberadaan sahabat ini. Ketika sahabat tidak mengetahui keberadaannya, ditanya, tahukah panjenengan semua, wahai sahabatku, di mana rumah sahabat? Maka ada salah satu sahabat yang mengacungkan tangannya yang mengetahui keberadaan rumah dari sahabat. Maka Rasulullah dengan para sahabat pada saat itu bersama-sama rombongan mencari dan mendatangi ke rumah sahabat. Pelajaran yang pertama di sini adalah takbir dan pengurus jamaah yang lainnya. Jika nonton jamaah setunggal biasa berjamaah harus punya kepekaan tentang pundi. Jangan justru jamaahnya nggak datang harus jamaah wis lari dulu ya. Jangan. Ketika mendatangi rumah sahabat ini sudah matahari mulai meninggi. Artinya sudah masuk waktu duha. Diketuklah pintu itu, assalamualaikum. Terdengar dari dalam rumah ini suara seorang wanita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika dibuka, tahu Kanjeng Nabi yang datang itu dia pupuk. Kanjeng Nabi semata bertanya, wahai manakah keberadaan sahabatku sahabat tanpa disadari meneteslah air mata dari seorang wanita itu. Dijelaskan apa dan Kanjeng Nabi seusai sholat isya tadi malam itu sahabat Nabi telah wafat karena kempalangan Allah. Ternyata yang menghalangi sahabat untuk berjamaah itu hanya satu. Bukan sakit, bukan masalah urusan parsel atau urusan yang lainnya, jajan dan sebagainya, tetapi urusan karena wafat. Lantas istri sahabat ini bertanya, wahai Kanjeng Nabi, dalam proses sakaratul mautnya sahabat tadi malam itu ada 3 hal yang membuat kami bertanya-tanya. Sahabat itu mengeluh dengan 3 hal. Wahai kenapa tidak yang baru? Wahai kenapa tidak semuanya? Wahai kenapa tidak? Ceritanya begini. Wahai kenapa tidak yang baru? Ternyata usut punya usut. Ketika sahabat itu menuju masjid untuk sholat subuh berjamaah, di situ terjadilah angin yang cukup dingin, sehingga beliau itu setelah pakai baju yang bagus,
dia masuk ke rumah memakai baju lagi rangkapan, tentu yang dipakai rangkapan ini ada ya katakanlah baju yang biasa-biasa saja. Karena dia berpikir nanti kalau ada badai, debu dan sebagainya, kalaupun yang kotor adalah pakaian yang luar, yang dalam tidak. Ternyata gara-gara ini sahabat itu ketika sakaratul maut diperlihatkan amal ibadahnya. Ketika perjalanan menuju Masjid Firdaus, di tengah jalan itu ada seorang kakek-kakek yang sangat kedinginan. Singkat cerita, baju yang luar ini diberikan kepada si kakek yang menuju Masjid Firdaus pada saat itu. Dipakaikan bajunya, dituntun sampailah ke masjid. Ternyata saudara pakaian yang tidak bagus, yang biasa-biasa saja ini diperlihatkan oleh Allah tabirnya, dan ternyata balasannya sangat luar biasa. Sehingga sahabat berkata, wahai kenapa tidak yang baru yang aku berikan, tapi yang baju yang luar. Yang kedua, wahai kenapa tidak semuanya. Ternyata ketika beliau sahabat ini pulang dari sholat subuh, perjalanan 2-3 jam kan capek, tentunya juga lelah. Ketika dia mau sarapan, dihidangkan sebuah roti yang cukup besar. Konon yang pernah ke Arab, memang rotinya orang Arab itu besar, tebel, padat ngetengnya. Lah, roti ini dihidangkan sama istrinya bersama 1 gelas besar susu. Sarapan yang menikah kata semutan itu, panjangan kan kecil, terawang. Ketika dia mau makan, diketuklah pintunya. Assalamualaikum. Ternyata ada seorang yang dia bercerita, adakah makanan untuk wahai sahabatku atau saudaraku? Karena aku 3 hari belum makan. Ada orang meminta makanan karena dia bercerita hari belum makan. Maka roti yang itu yang mau dibuat sarapan itu dipotong menjadi 2. Susunya pun juga sama. Ternyata Allah perlihatkan pahala balasan orang yang bersedekah dengan sepotong biji dan sepotong roti itu seperti itu, sangat luar biasa sekali. Maka sahabat bilang motivasi bagi dua panjenengan. Ternyata dako yang kita keluarkan itu sesungguhnya bukan untuk orang lain, tetapi akan kembali kepada diri. Dan mudah-mudahan semua jamaah Firdaus yang bergotong royong, yang bahu-membahu untuk memberikan pelayanan yang nyaman, untuk pelebaran kemarin, karpet baru dan semuanya, Allah balas dengan pahala yang setimpal, meringankan sakaratul maut kita. Allah berikan padangan untuk keterangan telah menerang di alam kubur kita, dan mudah-mudahan panjenengan nanti ditempatkan reunian di surga Allah, di surga kita tertinggi. Mudah-mudahan itu semuanya memotivasi kita terlebih di bulan suci Ramadan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam.